yang perlu diperhatikan agar suatu organisasi dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang baik di sekolah. Pola organisasi bimbingan dan konseling di sekolah tidak perlu selalu beragam strukturnya. Setiap sekolah dapat menyusun struktur organisasi bimbingan dan konseling sesuai dengan besar kecilnya dan kepentingan sekolah yang bersangkutan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Perlu diingat bahwa organisasi yang baik bukanlah sesuai dengan tipe atau model, tetapi dengan kekhasan kondisi dan situasi sekolah atau lembaga pendidikan yang bersangkutan, dan agar dapat menampung serta mengatur mekanisme kerjasama yang harmonis dan sinergis, serta memungkinkan dapat terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling yang baik di sekolah. Nah, agar suatu organisasi dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling yang baik di sekolah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama, semua staf sekolah, baik itu menyangkut kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan staf administrasi sekolah harus dihimpun dalam satu wadah, sehingga terwujud satu kesatuan bertindak dalam usaha membantu para siswa di dalam mengatasi permasalahan-permasalahannya. Yang kedua, mekanisme kerja bimbingan dan konseling harus tunggal, sehingga para siswa yang dibimbing tidak menjadi bingung karena adanya berbagai bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh petugas yang berbeda-beda. Yang ketiga, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari masing-masing petugas bimbingan dan konseling di sekolah harus dirinci dengan jelas dan tegas, sehingga masing-masing personil bimbingan dan konseling akan memahami dan mengerti kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri. Organisasi bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan melalui pola organisasi bimbingan dan konseling yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tampak pada peran, wewenang, dan tanggung jawab penguasa sekolah, kondisi sekolah yang bersangkutan, tenaga yang tersedia, serta fasilitas yang ada. Secara garis besar, terdapat 3 macam pola umum organisasi bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola umum organisasi bimbingan dan konseling yang pertama. Kepala sekolah sebagai koordinator bimbingan dan konseling adalah penanggung jawab langsung dan pemegang kebijakan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kepala sekolah dalam melaksanakan teknis bimbingan dan konseling dapat mengadakan kerjasama dengan Dewan Penasihat Bimbingan dan Konseling. Dewan Penasihat Bimbingan dan Konseling dapat mengadakan kerjasama dengan guru pembimbing atau konselor. Guru pembimbing atau konselor dapat pula mengadakan kerjasama dengan guru mata pelajaran atau melakukan konsultasi-konsultasi dengan Dewan Penasihat Bimbingan dan Konseling. Atau dengan kata lain, guru pembimbing atau konselor berperan dalam pelaksanaan administrasi dan pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dengan mendayagunakan segala potensi yang ada untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah. Pola umum organisasi bimbingan dan konseling 2. Keterangan organisasi. Yang pertama, kepala sekolah mendelegasikan kebijakan pelaksanaan program bimbingan dan konseling kepada satu koordinator bimbingan dan konseling yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, koordinator bimbingan dan konseling yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling harus melibatkan guru pembimbing tetap sekolah sebagai anggota staf koordinator bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, koordinator bimbingan dan konseling adalah terdiri dari individu-individu yang dengan sungguh-sungguh tertarik dan berminat terhadap layanan bimbingan dan konseling
walaupun berasal dari kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah secara praktis tetap diselenggarakan oleh guru pembimbing. Selanjutnya, guru pembimbing atau konselor sekolah haruslah peka terhadap sifat-sifat dan tingkah laku yang timbul serta memiliki pula dinamika dalam pelaksanaan kebijakan, ketetapan atau kepuasan dari koordinator bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pengembangan program layanan bimbingan dan konseling cenderung sedikit lebih lamban dibanding pola organisasi bimbingan dan konseling 2 dibandingkan dengan pola organisasi bimbingan konseling 1. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kebijakan program layanan bimbingan dan konseling ditetapkan oleh koordinator bimbingan dan konseling, sehingga banyak waktu yang terbuang. Nah, yang kedua, kebijakan yang telah ditetapkan oleh koordinator bimbingan dan konseling belum tentu secara praktis bisa dilaksanakan dan sulit untuk diterima oleh guru pembimbing, konselor sekolah, guru mata pelajaran, siswa, dan staf sekolah lainnya. Pola umum organisasi bimbingan dan konseling 3. Pola umum organisasi bimbingan dan konseling ini di mana kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan atau polisi dari keseluruhan program lainnya. Bimbingan dan konseling di sekolah menunjuk atau mengangkat beberapa wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah 1 bidang administrasi atau keuangan, wakil kepala sekolah 2 bidang pengajaran, wakil kepala sekolah bidang bimbingan dan konseling, dan wakil kepala sekolah bidang pembinaan kesiswaan. Keterangan organigram 1. Wakil kepala sekolah 3 bidang bimbingan dan konseling mengkoordinasikan segala kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Wakil kepala sekolah 3 bidang bimbingan dan konseling dibantu oleh konselor, guru pembimbing, dan guru mata pelajaran atau wali kelas dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 3. Penentuan kebijakan polisi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. 4. Kepala sekolah di dalam menentukan kebijakan secara langsung dapat meminta bantuan kepada petugas khusus atau tenaga ahli, yaitu yang pertama, kita dapat meminta bantuan kepada psikolog sekolah yang bertugas membantu di dalam menghadapi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa berkaitan dengan aspek kepribadian. 2. Psikiater sekolah adalah bertugas membantu para siswa yang menghadapi masalah psikis atau gejala neurosa, psikosa, dan gejala psikis lainnya. 3. Dokter atau juru rawat sekolah bertugas membantu para siswa yang menghadapi gangguan jasmani atau kesehatannya, sehingga secara langsung berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di kelas, prestasi akademis yang diperolehnya. 4. Pekerja sosial atau social worker bertugas membantu para siswa untuk menentukan serta menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada siswa, misalnya lingkungan tempat tinggal yang terlalu sesak, bising, berada di samping pusat perbelanjaan, dan sebagainya. 5. Rohaniawan bertugas membantu para siswa untuk melakukan ibadah dan atau menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya.